warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi anzalal qur'ana bil haqq wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, wabil khusus kepada Ustadz Sa'roni yang menjadi pemandu kita di dalam program ngaji Al-Quran yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP setiap Ahad kedua dan Ahad keempat. Ahad pagi jam 9 sampai 10 sebagai bagian dari upaya memahami Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Jangan sampai orang Islam itu tidak ngerti Al-Quran atau belajar berislam hanya dari katanya orang yang dia tidak merefer atau tidak mengacu pada ayat Al-Quran yang nyata. Perbedaan kita dengan orang lain itu adalah kata kuncinya Al-Quran. Dan disayangkan sekali banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi dia tidak berislam terpandu oleh Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang tidak semua orang bisa berbahasa Arab dengan baik, namun sebagai orang yang sadar bahwa berislam itu harus bersumber Al-Quran, maka seharusnya dia memahami isi Al-Quran dari terjemahan sebagai fase pertama, terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia oleh penterjemah yang memahami seluk-beluk bahasa Arab. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami Al-Quran dengan cara yang salah, yaitu katanya, tapi tidak sempat pernah melihat sendiri apa sebetulnya yang disampaikan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Bagi para intelektual, belajar apapun dalam dunia keilmuan, mereka sering membaca buku berjilid-jilid, bertumpuk-tumpuk, bahkan sering dari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Mau dia belajar. Sedangkan Al-Quran adalah yang menentukan nasib dirinya dalam suatu bahasa yang sebetulnya relatif mudah itu, yaitu bahasa Arab. Dia tidak pernah nyentuh. Bahkan terjemahannya saja dia tidak sentuh. Maka berislamnya hanya katanya, dan katanya. Dan itu pasti banyak kesalahan, saudara sekalian. Mari kita biasakan membaca Al-Quran, mulai dengan terjemahannya ke bahasa Indonesia oleh penterjemah yang relatif baik, dan kemudian belajar bahasa Arab ABC-nya, dan kemudian kita mencoba untuk mengerti bahasa Arab dari kemampuan kita bahasa Al-Quran itu dengan kemampuan kita bahasa Arab. Saya ingin mengenalkan bahwa Ustadz Sa'roni ini juga guru bahasa Arab. Beliau mencoba mengantarkan bahasa Arab itu dengan cara yang sangat up to date gitu. Beliau punya channel yang saudara kalau mau meminta pada Ustadz Sa'roni akan insya Allah dikasih channelnya. Dan ini sudah berjalan sampai ke 12 atau ke 14 itu. Jadi setiap kali hanya 8 menit. Mulai dari dipandu dari awal, dan saudara pastilah akan mengerti dengan mudah itu apa yang disampaikan beliau.
Kemudian dibarengi juga dengan buku. Beliau menulis juga buku. Sehingga ada teks bukunya dan juga ada Zoom link-nya. Dan insya Allah itu akan terpandu, saudara. Di samping itu saya juga menganjurkan bahwa bahasa Arab itu tidak sulit. Saudara baca buku yang ditulis oleh Profesor Agus Purwanto. Beliau adalah seorang guru besar fisika kosmologi, tapi menulis bahasa Arab dengan sistematika yang dia pakai, sistematika keilmuan. Dengan judul Hikari. Bisa membaca bahasa Arab gundul. Dan itu sangat mudah. Dan tidak tebal, tidak setebal buku teks buku kedokteran, hukum, ekonomi, antropologi, geologi. Mengapa sih tidak kita coba itu? Supaya kita itu berislamnya mantap gitu loh. Tidak dibujuki orang, tidak dibujuki musuh Islam. Lebih terjamin keselamatan kita di dunia wal akhirah. Apa kira-kira ya beda antara orang Islam yang tidak mengerti Islam dengan orang kafir di dalam perilakunya sehari-hari? Saya kemarin membaca satu viral di WA Group. Orang sholat itu biasa sholat sejak kecil itu. Dan dinasihati oleh bapaknya supaya tidak meninggalkan sholat. Tahu-taunya, saudara, begitu dia dewasa dan dikenal, karena dia salah satu anggota keluarganya selebritis, murtad dia. Dan sebelum murtad itu dia sholat dulu seminggu. Jadi sangat-sangat ironis itu. Sehingga ada diskusi. Betulkah sholat itu menambah keimanan? Atau sebaliknya? Justru keimanannya lah yang akan menambah kualitas sholat. Tapi banyak guru, ustadz yang mengajarkan sholatlah, sholatlah, sholatlah. Keimanan akan tambah lah. Bagaimana menerangkan fenomena yang seperti itu? Paling enggak dia, si guru akan mengatakan, ya sholatnya lah yang salah. Tapi dia tidak menerangkan sholat yang baik itu apa. Sholat yang baik itu karena keimanannya yang benar. Dan keimanan itu dituntun oleh hati yang beriman yang secara tepat kepada Allah, pencipta alam semesta. Bukan bertuhankan ciptaan Allah. Bertuhankan matahari itu pasti tidak benar lah. Matahari ciptaan kok dijadikan Tuhan. Mentuhankan batu ya jelas tidak lah. Batu itu ciptaan. Bertuhankan pohon raksasa ya pasti tidak lah. Pohon itu ciptaan. Bertuhankan manusia ya pasti tidak lah. Manusia itu ciptaan. Siapapun dia. Kalau itu sendiri benar Tuhannya, nah Tuhan itu kemudian memberikan tuntunan melalui wahyu dan itulah Al-Quran, saudara. Kalau mengidentifikasi Tuhannya saja salah, maka sholatnya itu kemudian tidak mempunyai makna lah pasti. Sholatnya itu tidak mempunyai makna, walaupun dikerjakan sejak kecil. Itu suatu ritual-ritual yang tidak memberikan makna keimanan. Sehingga tidak heran kemudian ada yang saben hari sholat, sejak kecil sholat, oleh suatu pengaruh yang kita tidak tahu dan kompleksitasnya banyak, murtad ya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Saudara sekalian, itulah gunanya kita berislam itu mulai dengan mengidentifikasi pencipta sebagai Tuhan. Bukan ciptaan sebagai Tuhan. Terus mengikuti tuntunan Tuhan itu. Tuntunan pencipta itu. Dan itu wahyu.
Dan wahyu itu Al-Quran yang akan terjamin itu otentifikasinya, nggak terpalsukan apapun sejak diturunkan sampai kepada akhir zaman. Sudah tahulah bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukkan Al-Quran dan segera aja ketahuan dan terkoreksi. Loh, yang inti dari Islam seperti itu kok tidak dipelajari itu menurut saya suatu hal yang harus introspeksi lah. Apalagi orang-orang yang sudah berumur panjang seperti saya, Pak Ervan, teman-teman yang sudah umurnya banyak itu, waktunya tidak dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Karena dengan Islamlah kita menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakat kita. Itu saudara-saudara sebetulnya istilahnya ya, motif mengapa dalam Syarikat Islam Politik ini ada program online ngaji Al-Quran. Dan ngajinya itu kita memang fokuskan pada ayat-ayat yang memberikan penyadaran kita bahwa berislam itu jangan personal lah, jangan egoistik aja lah. Ngajilah dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak banyak diajarin oleh orang. Dan itu dipilihkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan wawasan berislam yang utuh, wawasan Islam yang lengkap. Kalau untuk cara sholat, sudah banyak orang yang mengajarkan. Kalau berakhlak baik, sudah banyak orang yang mengajarkan. Tapi kalau berislam di dalam konteks kita membangun sebuah peradaban yang diridhoi Allah, penuh keadilan, penuh kedamaian, penuh kemakmuran. Itu ayat-ayat yang disebut sebagai syariat siasi. Tuntunan Allah yang terkait dengan kehidupan sosial, bermasyarakat, berkepemimpinan yang benar. Itu yang jarang disentuh oleh orang di dalam mengaji Al-Quran. SIP ini mengajak saudara untuk memahami tuntunan yang terkait dengan masalah ini. Ini adalah sudah program yang ke-23 rasanya. Dan semua dokumentasinya ada, saudara. Dokumentasinya ngaji ini dari pertama sampai yang sekarang ada di dalam YouTube. Saudara tinggal klik Syarikat Islam Politik, saudara akan muncul itu ngaji Al-Quran 1 sampai ke-23, mulai dengan ayat-ayat yang terkait dengan masalah syariat siasi ini, Al-Maidah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Mumtahana, kemudian Al-Munafikun. Nah, sekarang kita ngaji Al-A'raf. Ayat yang ke-96 sampai ke-101. Monggo tafadhol Ustadz Sa'roni untuk mengantarkan dan membimbing kita, memandu kita, memahami langsung isi wahyu yang tertera dalam Al-Quran. Walaupun ada perbedaan penafsiran, tapi yakinlah perbedaan itu tidak banyak. Yakinlah. Apalagi Quran ayat-ayat yang bersifat muhkam itu. Hanya orang yang lengah saja yang berusaha untuk membelok-belokkan suatu makna. Saya kira itu saudara sekalian. Tafadhol, Ustaz Sa'roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini segera. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini Allah berikan kita semuanya bisa bertemu kembali, yakni dalam kita untuk kaji online ini. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas surat Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat yang ke-96 sampai 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين صدق الله العظيم. Kita bacakan tadi ya untuk surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-96 sampai 101. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa pentingnya kita untuk bagaimana melihat sebuah negeri, sebuah penduduk kampung, akan apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh penduduk kampung tersebut, maka Allah akan memberikan sesuatu hal tergantung dari apa yang dilakukan oleh seorang atau penduduk masyarakat tersebut. Sehingga di sini gambarannya yang ada di dalam surat yang ke-96, Allah mengawali dengan kata-kata walau. Lau adalah merupakan huruf imtina, harfu imtina, lil imtina. Huruf untuk mengandaikan sesuatu yang akan terhalang karena sesuatu. Nah, ini yang diawali dengan kata-kata lau. Jadi, itu makna daripada lau. Sering diterjemahkan maknanya adalah sekiranya, ya, sekiranya. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ahlul qura, sungguh bahwa penduduk kampung itu, apakah penduduk kampung ini yang dimaksudkan adalah bisa satu desa, bisa satu kota, bisa satu wilayah, bisa satu negara atau lingkup yang lebih besar dari itu. Sekiranya sesungguhnya penduduk kampung tersebut amanu wattaqau, mereka semuanya itu telah beriman dan mereka telah bertakwa. Maka di sini sebagai jawabannya, kalau tadi lau anna ahlal qura amanu wattaqau itu sebagai syaratnya, sedangkan jawabnya adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sungguh fatahna, kami telah membuka alaihim atas mereka semuanya barakatim minas sama'i, yakni barokah-barokah yang ada
dari langit wal ardi dan bumi. Jadi barokah makna adalah dari kata-kata birkatun, sering diterjemahkan adalah kolam, di mana pada masa zaman dahulu, terutama yang ada di negeri-negeri padang pasir, apabila ada di situ ada kolam, itu suatu kebaikan yang sungguh luar biasa. Sehingga terjemahkan barokah artinya bisa bermakna adalah khairan katsira. Artinya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga di sini sungguh kami telah bukakan atas mereka semuanya kebaikan-kebaikan yang banyak dari langit dan bumi. Apakah keberkahan itu berupa tanahnya yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan manusia, ataukah manusianya menjadi manusia yang baik-baik sehingga kehidupan tercipta ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, kebaikan dalam kehidupan, sehingga di sini Allah memberikan jawabannya walakin kadzabu, dan akan tetapi mereka semuanya mendustakannya. Mereka semuanya mendustakannya. Artinya mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'khudnahum bima kanu yaksibun. Maka kami menyiksa kepada mereka semuanya. Fa'khudna, akhudna bisa bermakna akhoda yakudu, mengambil. Sehingga menjadi akhoda yu'akhidu, artinya adalah bisa bermakna siksa. Sehingga di sini fa'khudnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka semuanya lakukan. Nah, dari ayat ini yang kami kasih warna hijau, nah, itu menunjukkan nilai-nilai positif, sedangkan yang kami kasih warna merah itu berarti menunjukkan nilai-nilai negatif. Jadi sekiranya mereka beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan, bukakan barokah, kebaikan-kebaikan dari langit dan dari bumi. Dan sekiranya mereka semuanya mendustakan, ya, mendustakan lawan daripada amanu wattaqau, kadzabu, sehingga inilah ada yang kami warna merah, kadzabu, termasuk al-qaumul khasirun, gitu ya. Wa natba'u ala qulubihim, yakni kami kunci hati mereka sehingga tidak beriman, atau al-kafirin ala qulubil kafirin, yakni hati-hati orang-orang kafir. Sehingga inilah kalau dalam kitab balaghah disebut namanya al-muqabalah. Muqabalah, dua hal yang berbeda yang digabungkan dalam sebuah permasalahan tema, sehingga di sini seakan-akan Allah memberikan pilihan. Kalau kamu bertakwa dan beriman, sungguh nanti barakah Allah itu akan turun, baik dari langit maupun dari bumi. Dan jika kamu berdusta, kazabu atau kafirin, ya ayat ini ya, atau nadbau ala qulubihim, atau hati mereka yang tertutup sehingga tidak mau untuk menerima amanu wattaqau, tidak mau menerima Allah dan lain termasuk wahyu yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman, maka efeknya akan tercipta kehidupan-kehidupan yang Allah binasakan. Allah akan menyiksa. Sehingga tinggal memilih di antara kita semuanya. Nah, inilah gaya bahasa dalam Al-Quran. Sering dimunculkan, ada lafaz yang menunjukkan positif, yang berikutnya lagi diikuti negatif. Sehingga tinggal kita, pembaca Al-Quran, mau memilih yang mana. Sehingga di sini akibat yang diderita oleh mereka orang-orang yang kazzabu itu adalah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat yang ke-97, afamina ahli qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman, ya, penduduk kampung tersebut atau negeri tersebut ketika akan datang siksanya, datangnya dari Allah di malam hari yang dimana mereka lagi tidur. Kalau yang ayat ke-98, apakah mereka nanti yakin aman kalau Allah itu akan menimpakan sebuah siksa di waktu-waktu duha,
waktu siang hari, sedangkan mereka lagi bermain-main. Nah, sehingga di sini Allah memberikan peringatan di mana waktu tidur banyak orang yang tidak ingat kepada Allah karena memang nggak ada aktivitas karena tidur. Dan waktu duha dia juga tidak ingat kepada Allah karena yang dipikirkan hanyalah harta, dunia, kekayaan, terus mengumpulkan tentang semua yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu mereka lagi yang abun bermain-main. Atau ayat yang ke-99, sehingga apakah mereka semuanya merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah merencanakan sebuah rencana sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga di ayat yang ke-100 Allah memberikan penjelasan awalam yahdi. Nah, gitu ya. Apakah mereka yahdi? Ada yahdi bisa bermakna di sini adalah mendapatkan petunjuk atau mendapatkan gambaran, atau apakah mereka belum jelas. Lilladzina yarithunal ardo, bagi mereka orang-orang yang mewarisi di bumi. Membati ahliha, yang setelah Allah itu menghancurkan bumi tersebut binasa atas penduduk tersebut. Maka di sini allau nasa'u asabanahum bidunubihim, maka sekiranya kami berkehendak akan kami timpakan mereka semuanya siksa karena dosa-dosa mereka. Lalu apa yang terjadi? Wa natba'u ala qulubihim, dan kami menutup atas hati mereka, fahum la yasma'un. Kelihatannya mereka sudah tidak mau lagi mendengar apa saja yang telah disampaikan kepada mereka. Sehingga di ayat yang ke-101 Allah menjelaskan tilkal qura. Nah, itulah sebuah kampung, sebuah negeri yang dimana Allah mengkisahkan ya, alaika kepada Anda, kepada kita semuanya, bagaimana tentang cerita-ceritanya. Sungguh telah datang kepada mereka rasul, utusan dengan jelas, ada yang memberikan tausiah, ada yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Namun yang terjadi mereka semuanya adalah tidak mengimaninya, mereka justru mendustakannya dari sebelumnya. Sehingga Allah dengan demikian justru Allah itu menutup hati-hati orang kafir itu sehingga tidak mau menerima ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat yang warna hijau yang kami baca di sini, lau anna ahlul qura, lau adalah merupakan huruf imtina lil imtina, huruf yang menghalangi sesuatu sehingga sesuatu itu tidak bisa terlaksana karena ada halangan tersebut. Contoh, kalau kita menggunakan dalam lafaz yang lain, lau ijtahadta lanajahta. Sekiranya kamu itu bersungguh-sungguh dalam belajar, lanajahta, sungguh kamu akan berhasil. Lafaz ini berarti bagi orang tersebut itu sudah kedaluarsa dan itu tidak akan terjadi lagi. Karena kamu hari ini sudah gagal kamu, nah, gitu ya. Karena kamu tidak bersungguh-sungguh untuk belajar. Hari ini kamu gagal. Tapi untuk berikutnya lagi, karena kamu sudah gagal hari ini, sehingga merupakan cambuk untuk berikutnya lagi. Akhirnya muncul motivasi, kalau begitu bagaimana saya berhasil? Berarti saya harus bersungguh-sungguh. Sehingga lau ini memang huruf untuk mencegah, sehingga karena terhalangnya sesuatu itulah, contoh di sini, lau anna ahlal qura amanu, maka sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Jadi artinya ketika terjadinya siksa pada sebuah kampung tertentu, kenapa? Karena orang-orang kampung itu tidak beriman dan bertakwa. Sehingga pelajaran dari ayat ini, sekiranya kita beriman dan kita bertakwa, tentunya akan bisa turunlah barokah Allah dari langit dan bumi. Walaupun kita tidak akan bisa memungkiri bahwa di mana kita berada pasti ada orang yang beriman, pasti ada orang yang kafir, itu pasti.
Tapi tinggal memperjuangkan kita untuk bagaimana di antara kita ini lebih banyak untuk beriman, mengajak kepada orang-orang beriman, itu adalah merupakan bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau begitu bagaimana akan terciptanya sebuah nilai-nilai iman dan takwa, sehingga kalau kita perhatikan di zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu Rasulullah melihat, karena sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, dianggap menjadi Nabi dan Rasul, penduduknya betul-betul jahiliyah. Orang yang kaya memeras yang miskin, mereka terus menumpuk kekayaannya, mereka yang berkuasa terus menekan bagi mereka-mereka yang berada di bawah, mereka yang kuat, mereka melakukan penindasan kepada mereka orang-orang yang lemah. Hukum pada waktu itu juga demikian. Apabila berkaitan dengan orang yang kaya raya, maka hukum tidak diproses. Apabila berkaitan dengan orang lemah, hukum akan ditegakkan. Demikian pula tentang masalah kehidupan masyarakat yang suka mabuk-mabukan, menyembah kepada berhala. Menjadikan Rasulullah SAW ketika itu bagaimana? Mereka bisa menjadi negeri yang tidak seperti itu. Rasulullah belum dapatkan jawaban apa saja. Akhirnya Rasulullah merenung, ada yang berikan keterangan Rasulullah merenung itu sampai akhir 3 tahun lamanya merenung bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini karena tidak sesuai dengan hati nurani Rasulullah. Dan baru menjelang usia 40 tahun Rasulullah betul-betul konsentrasi merenung dan yang dipilihnya adalah Gua Hira. Dan di Gua Hira itulah akhirnya Rasulullah merenung, di mana di situ nggak ada guru, nggak ada ulama, nggak ada buku, hanya merenung saja kejadian demi kejadian. Akhirnya Allah membuka, menurunkan sesuatu yang sangat istimewa. Akhirnya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata begitu Allah menjadikan Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, terciptalah sebuah apa yang ada pada diri Rasulullah. Perubahan yang ada pada diri Rasulullah SAW seakan-akan mempunyai kekuatan. Seakan-akan Rasulullah mendapatkan sesuatu senjata, inilah kalau begitu yang harus aku lakukan. Mendapatkan petunjuk, inilah yang harus aku kerjakan. Sehingga surat yang diturunkan itu yang terkenal yaitu surat Al-Alaq, yang kita semuanya adalah hafal tentang surat Al-Alaq tersebut. Nah, sehingga di sini sedikit kita tengok bagaimana Rasulullah membina iman dan takwa itu melalui hanya 5 ayat ini, sehingga tercipta sesuatu yang sangat-sangat istimewa yang diawali dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah ya Muhammad. Sehingga para mufassir memberikan keterangan di sini Iqra itu bacalah. Membaca itu berarti kan mengumpulkan huruf-huruf, dianalisa sehingga bergabung menjadi satu, sehingga menjadi kata. Kata-kata dirangkaikan sehingga menjadi kalimat. Sehingga Iqra di sini bukan hanya sekedar disuruh membaca tulisan, karena ketika itu tidak ada tulisan. Berarti ketika Rasulullah Iqra, berarti disuruh membaca baik tulisan maupun lingkungan maupun masyarakat, apa yang terjadi, sehingga terkesimpullah ada muncul sebuah analisa hasil dari penelitian tersebut. Kalau begitu kita harus melakukan begini dan begini. Nah, hasil dari itu akhirnya disuruh bagaimana kita melakukannya. Di awal bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah segala sesuatu dalam analisa, dalam membaca dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Gambaran inilah akhirnya Rasulullah mendapatkan gambaran Tuhan berarti cuma satu. Pencipta hanyalah satu. Yang diagungkan hanyalah satu. Yang dikagumi hanyalah satu. Sehingga dari sinilah Rasulullah mendapatkan gambaran tentang kalimat yang berbunyi adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang mencipta. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha hebat. Sehingga begitu mendapatkan wahyu inilah, di antara orang-orang Mekah yang begitu dia masuk Islam, tidak disuruh menghafalkan ayat ini. Ya, saya belum menemukan hadis yang menjelaskan kamu masuk Islam berarti kamu hafalkan wahyu ini. Kamu masuk Islam, kamu harus sholat. Kamu masuk Islam, tidak.
Jadi begitu masuk Islam, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didasarkan yang paling pertama adalah syahadah. Sehingga begitu ada orang masuk Islam, ya awal kali masuk Islam, ucapkanlah lafaz la ilaha illallah. Sehingga senada dengan ayat yang pertama ini, disuruh mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Sehingga muncullah, berarti tidak ada yang dikagumi di dunia ini kecuali Allah, tidak ada yang dihirani kecuali Allah, tidak ada yang dikagumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu pemberian kecuali semuanya Allah yang telah memberinya. Nah, inilah lafaz bismi rabbikal ladzi khalaq yang akhirnya di antara para sahabat dengan begitu mendapatkan lafaz la ilaha illallah, berubahlah semangatnya mereka semuanya. Yang semula mereka suka minum, maka tidak minum. Yang semula mereka menyembah berhala, tidak menyembah berhala. Yang mereka semuanya jelek bisa menjadi bagus karena lafaz la ilaha illallah. Nah, setelah diajari tentang masalah lafaz la ilaha illallah, maka Allah memberikan konsep yang kedua. Setelah kamu mengakui begitu, maka akuilah tentang dirimu. Nah, gitu ya. Wahai manusia, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah kalau di lafaz lain menggunakan kata-kata tanah, kalau di lafaz lain menggunakan tanah yang kering, sehingga ternyata sama. Tanah itulah yang akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhanlah yang akhirnya dimakan manusia. Dimakan manusia oleh bapak-bapak, akhirnya bapak-bapak menghasilkan yakni yang namanya sperma dari nutfah. Gitu ya, dari air mani, mimma immahin, dari air mani. Sehingga ketika kamu sudah mengakui Allah yang hebat, yakin bahwa kamu adalah asalnya dari segumpal darah, menyadari ilingo asal usulnya, mungkin itu dari lafaz ini. Akhirnya karena tahu asal usulnya dari segumpal darah, maksudnya apa? Atiullah wa atiur rasul. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kamu itu cuma asalnya dari ini. Kamu bisa melihat karena Allah yang memberi. Kamu bisa mendengar karena Allah yang menciptakan telinga buat kamu. Kamu bisa berbicara karena Allah yang membuatnya. Makanya tadi kaitannya dengan kata-kata kholak. Allah yang mendesain. Sehingga dari sinilah Rasulullah senantiasa sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal harus dipertahankan, yang haram ditinggalkan. Yang hak senantiasa harus diperjuangkan, yang batil senantiasa harus ditinggalkan. Itulah dari ayat ini, awal ini akhirnya Rasulullah menjadi sosok yang tidak bisa dinego, tidak bisa dibujuk dengan cara apa saja. Sehingga bujukan mereka, ya Muhammad, kamu jadi presiden, oke, kami siap menjadikan kamu sebagai raja. Kamu kepingin jadi orang terkaya, siap kami menyiapkan dana untuk itu. Kamu kepingin menikahi dengan wanita yang mana saja, siap kita untuk menikahkannya. 3 tak kena. Tapi syaratnya biarkan kami orang-orang Mekah tetap bisa melakukan selama ini yang kami lakukan. Jadi seakan-akan Rasulullah akan dijadikan sebagai sosok boneka raja di Mekah pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah melihat ada tawaran seperti itu, menunggu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ternyata tidak. Karena hak harus disuarakan hak, yang batil harus disuarakan batil. Dan harus senantiasa diperjuangkan. Inilah akhirnya yang menjadikan Rasulullah itu hebat. Rasulullah kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa dibujuk dengan uang, dengan jabatan. Terus Rasulullah memperjuangkan nilai kebenaran. Karena memperjuangkan nilai kebenaran inilah yang tercipta, malah justru akhirnya Rasulullah mengalami kemenangan demi kemenangan. Akhirnya namanya kekuasaan itu akan didapat karena melalui jalan kebenaran dan kebenaran. Sehingga di ayat yang prinsip yang berikutnya lagi Allah menjelaskan kalau kamu terus harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, halal haram hak dan batil, iqra wa rabbukal akram. Baca dan Tuhanmu yang mulia. Ingat, kemuliaan yang diberikan adalah Tuhanmu karena sumber kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemuliaan, kesejahteraan, kebaikan adalah sumbernya datangnya dari Allah dan Allah yang memberi. Tidak usah mencari jabatan agar mulia. Tidak usah mencari harta agar kamu mulia. Tetapi jadikanlah diri kamu orang yang baik,
menjadikan kamu orang yang lurus, menjadikan orang yang baik, kemuliaan akan Allah berikan kepada kamu semuanya. Iqra wa rabbukal akram. Sedangkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima inilah allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada kamu dengan pena, yang mengajari manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sehingga menjadilah Rasulullah SAW hebat dalam segala-galanya, tetapi Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah merendahkan orang lain. Kenapa? Walaupun Allah turunkan ayat Al-Quran, pada itu pula langsung diberikan kepada sahabat. Langsung diberikan kepada sahabat. Sehingga inilah kita menjadi orang punya ilmu, keilmuan apa saja yang Allah berikan kepada kita semuanya di bidang politik, ilmu di bidang berusaha, ilmu di bidang kedokteran, ilmu di bidang guru, ilmu di bidang tafsir, ilmu di bidang apa saja, semuanya pada dasarnya datangnya dari Allah. Untuk apa? Khairun nas anfa'uhum binnas. Jangan sombongkan ilmu yang sudah engkau miliki, tetapi banyaklah berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Inilah rangkaian sehingga di Mekah dan Madinah hanya 23 tahun tercipta yang semula kondisi masyarakat yang amburadul, akhirnya turun barokah Allah dari langit dan dari bumi, masyarakatnya menjadi masyarakat yang adil dan makmur di bawah Rasulullah Muhammad SAW sebagai Amirul Mukminin. Inilah gambaran tentang walau anna ahlal qura amanu, sekiranya mereka semuanya beriman dan bertakwa seperti imannya dan takwanya Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah akan buka barokah-barokah yang ada di langit dan ada di bumi. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jamaah hadirin peserta program online SIP yang saya hormati, demikian telah dibacakan oleh Ustadz Sa'roni surat Al-A'raf, surat yang ke-7 dari ayat 96 sampai 101. Saudara sekalian, ini tadi disampaikan artinya dan bahkan secara eksplisit disebutkan beberapa kata yang diberikan oleh beliau maknanya lau dan kemudian juga kuro, al-kuro. Nah, yang kemudian termasuk ada berkah dan di sana ada juga azab. Saudara sekalian, coba kita dalami sedikit. Kalau di konteks ini, kalau di dalam konteks ini kita mencoba melihat detailnya gitu ya. Tadi sudah disampaikan. Ini saya kira karena pendek saya sebutkan saja ini kok Al-Baqarah. Sebentar. Share-nya ini keliru. Nah ini mungkin kecil tapi insya Allah bisa kebaca lah. Mana kok begini ya? Kadang-kadang ini saya ini gaptek ini. Karena ayatnya hanya ada beberapa itu ya, beberapa ayat yang sudah dibacakan semua oleh beliau dan rasanya mungkin kita perlu untuk dikuatin gitu dalam pengertian memaknakannya seperti yang beliau sampaikan tadi. Sudah kita ulangi lagi lah. Bismillah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tadi beliau menyampaikan lau itu adalah sekiranya yang tidak terjadi begitu ya. Atau telah terjadi dan tidak perlu disesali gitu. Artinya sudah terjadi, yuk harus melakukan perubahan untuk yang akan datangnya gitu. Dan memang itu ternyata dikaitkan dengan ayat berikutnya betapa itu Allah menghukum sebuah
qura, ya, alal qura, kemudian alal qura lagi, itu kelompok satuan sosial. Jadi kalau kita bicara sekarang dari sains itu, alal qura itu satuan sosial dan satuan sosial yang mandiri. Tadi kalau Pak Sarwin mengatakan bisa kampung, bisa kelurahan, bisa daerah, bisa negeri, bisa dunia, saya kira suatu satuan sosial yang mempunyai makna kemandirian itu adalah bukan kampung. Kampung itu masih tergantung pada kampungnya siapa, negeri mana. Kampung itu nggak banyak bisa kemandiriannya, itu nggak ada, hampir nggak ada. Yang punya kemandirian sangat operasional dan objektif pada masa ini adalah negeri. Karena itu dalam terjemahan banyak saudara bicara tentang masalah alal qura itu adalah penduduk negeri. Penduduk negeri itu penduduk satuan sosial yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai kemandirian. Kampung itu tidak mempunyai kemandirian itu. Ya, bahkan provinsi itu tidak kemandirian. Provinsi Aceh itu masih belum mandiri dia. Dia dikendalikan oleh negara itu. Sehingga Aceh itu banyak tidak berhasil dalam upaya untuk membangun wilayahnya tanpa campur tangan sebuah negeri. Kabupaten apalagi, kabupaten yang mempunyai orientasi untuk menegakkan peraturan perda yang sesuai dengan tuntunan Allah, langsung itu dibatalkan oleh negara. Jadi itu jangan sampai lupa gitu maksud saya. Orang Islam itu membaca sebuah makna itu harus mempunyai nilai operasional yang nyata. Jadi alal qura itu adalah suatu negeri itu yang punya kemandirian. Jadi bukan kampung lah. Saya kira itu begitu Pak Saroni, minta maaf saya. Jadi bukan kampung. Itu konteksnya adalah konteks suatu tatanan sosial yang mandiri, dan itu negeri itu. Provinsi Aceh itu bukan pura, itu masih wilayah provinsi. Dia masih dependen keuangannya oleh negara Indonesia. Ya kan? Keamanannya oleh negara Indonesia. Jadi itu bukan suatu yang mandiri masih. Jadi kita harus tahu yang mandiri itu Indonesia, NKRI. Mau kamu berbuat apa-apakan itu negeri, itulah yang namanya ahlul qura, penduduk negeri Indonesia. Jadi ini adalah suatu contoh bagaimana Al-Qur'an itu tidak ngurus personal gitu. Bahwa Al-Qur'an itu tidak mengajari personal. Tidak personal ini sudah enggak, pastilah enggak personal. Sekiranya penduduk sebuah negeri, bahkan kalau negeri itu diterjemahkan yang paling sederhana, katakanlah ada kampung yang mandiri. Zaman dulu kala itu mungkin ada kampung yang mandiri. Di tengah belantara itu ada suku-suku yang mandiri. Itu misalkan itu saja. Jadi artinya tidak harus individu, ini kelompok ini. Rakyatnya, penghuninya dari kampung yang terisolir mandiri itu. Nah, kalau zaman sekarang negeri yang rakyatnya di negeri itu. Nah gitu. Jadi ini bukan konteks personal loh Pak. Nah sekarang seandainya penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau. Nah, bagaimana kita mengukur keimanan dan ketakwaan sebuah kelompok sosial? Ini banyak orang tidak melihatnya dari suatu tatanan sistem. Orang itu melihat selalu setiap orang sesuatu itu mesti manusianya individunya. Salah. Dan di dalam satu tatanan sosial, penduduk sebuah negeri atau penduduk sebuah kampung yang terisolir di belantara sana yang tidak memberikan tidak dipengaruhi apapun, itu kalau tadi diterjemahkan kampung ya. Kampung di negeri Indonesia nggak pasti ya, tidak ada lah yang seperti itu. Semuanya terikat oleh NKRI lah. Jadi alal quranya itu adalah negeri. Negeri itu adalah kedaulatan Indonesia, Belanda, Singapura, Brunei, Amerika Serikat, Saudi Arabia.
amanu wattaqau. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Sa'roni sebetulnya. Mana ada sih sebuah negeri, jangankan sebuah negeri, sebuah kampung yang terisolir di belantara saja, yang independen, itu semua itu beriman dan bertakwa, yang level keimanan dan ketakwaannya itu homogen. Enggak lah. Gak akan pernah ada itu. Gak ada, saudara. Penduduk sebuah negeri yang homogen itu gak ada. Mesti plural. Katakanlah penduduk itu hanya 100.000. Katakanlah semuanya orang beragama Islam, pasti masih plural. Nilai keislaman itu ada yang hebat, ada yang sangat naif, jahil. Belum lagi ada yang zalim, yang suka melakukan kemaksiatan. Pasti ada juga yang munafik, yang terpaksa berislamnya itu. Jadi nggak mungkin lah sebuah negeri itu semua penduduknya satu kualitas tentang keimanan dan ketakwaan. Dan Allah sendiri menyampaikan itu, bahwa kalian itu plural. Nah, bagaimana sebuah negeri yang penduduknya itu mempunyai kualifikasi amanu wattaqau? Bagaimana, saudara? Sesuatu yang yakin, sesuatu yang nyata di dalam sebuah negeri, sebuah kelompok, sebuah kampung yang terisolir, di situ pasti ada kepala kampungnya dan ada kebijakan publik oleh kepala kampung yang mengikat seluruh penduduk negeri. Jadi di dalam ayat ini sebetulnya konteks pembicaraannya adalah bagaimana sebuah negeri itu dikelola oleh pemimpin negeri itu. Kalau pengelolaan negeri itu amanu wattaqau, mengikuti petunjuk Allah, maka datanglah berkah pada negeri, bukan pada orang per orang. Dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kalau pengelolaan negeri itu kadzab, penuh tipu daya, penuh kemungkaran, penuh kebohongan, penuh rekayasa eksploitasi. Walakin kadzabu fahadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan menurunkan azab itu, dicabut itu semua kebaikan di dalam negeri. Rakyatnya akan bergelimpangan, terpuruk, rusak. Nah, digambarkan kemudian pada ayat-ayat yang 98. Hukuman Allah kepada sebuah negeri, ingat loh, negeri loh, atau sebuah kampung yang terisolir, independen di tengah belantara nun jauh di sana, bisa saja itu kalau kampung artinya. Pokoknya yang punya kedaulatan individu, kedaulatan negeri, kemudian diurus dengan cara mengabaikan tuntunan Allah, maka Allah akan menimpahkan pada mereka azabnya, bukan keberkahan yang mereka terima. Rakyat itu akan menerima azab, bukan keberkahan, karena mengurus negerinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Seperti kalau kita sebagai individu tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak sholat dengan benar, akhlak kita rusak, pasti Allah memberi azab pada kita. Pasti itu. Demikian juga sebuah negeri. Begitu juga sebuah kampung yang non jauh di sana terisolir yang berkedaulat. Nah, azab-azab itulah diberikan pada ayat yang ke 96, 97, 98, 99, 100, dan di ujungnya 101. Event-event kasus bahwa negeri yang telah terabaikan dalam pengurusan pengelolaan negerinya, melanggar atau mengabaikan tuntunan Allah, seenaknya, kadzab, penuh tipu daya untuk materialisme, hedonisme penguasa,
Allah mendatangkan azab di tengah malam sewaktu penduduk negeri tidur. Di siang hari tatkala penduduk negeri sedang berfoya, bekerja, bersukacita, bergembira. Kata Allah. Jadi contoh 97, 98, 99, 100 dan 101 itu. Saudara, saya kira itu mungkin yang paling logis lah. Ini adalah konteks dari Al-Quran yang konteksnya tidak individual. Saya minta itu difahami. Ini bukan konteks individual ini. Konteks suatu society, konteks suatu kumpulan manusia. Dan di situ pun Allah masih memerintahkan mereka itu harus taat kepada Allah waktu mengurus negerinya. Saya kira itu catatan tambahan saya, mudah-mudahan bisa difahami. Jangan sampai orang Islam itu hanya bicara tentang aku. Anania istilahnya. Hidupnya kok ya hanya aku aja. Dia tidak pernah bicara tentang kami keluarga kami masyarakat kami rakyat negeri kami. Dan begitu bicara kami, mesti kita akan bicara siapa sih pemimpinnya, apakah kebijakan publiknya. Baru itu kemudian kami. Sudah bicara tentang keluarga itu kami. Apalagi bicara negeri, kami. Dan Islam mengajarkan. Saudara sekalian, itu silahkan sekarang kalau ada yang masih ditanyakan pada Ustadz Sa'roni untuk ditanyakan. Ya, Pak. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kanto iki lho, iki aku ngerti 20-30 ini Pak Kanto ini. Gambarnya kok ono ya Pak Kanto. Videonya Pak Kanto. Iya, lupa ngeset nama saya, minta maaf. Masa ada ini zaman yang akan datang kemungkinan Pak Kanto. Tahun berapa itu? Tahun yang akan datang itu tidak ada nama, yang ada huruf dan angka. Lu bayangkan Pak Kanto. Pak Kanto sudah memberikan. Monggo Pak Kanto. Ini minta maaf juga, terutama saya bukan sependapat lah. Yang saya ketahui juga secara khusus masalah arti lau itu. Lau itu saya belajarnya dari Quran terjemahan bahasa Inggris. Jadi karena struktur bahasa Inggris itu dengan bahasa Arab itu sering ada kesamaan. Itu ada identiknya. Nah, lau itu kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, sekali-sekali kalimatnya itu present tense yang dimaksudkan kalimat berikutnya. Tapi seringkali juga past tense gitu. Yang past tense itu seperti dalam ayat 96 itu, walau itu. Seperti ada lagi banyak itu, seandainya seluruh umat Islam bersatu gitu. Apa ya? Gitulah, saya enggak. Jadi lau itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua, lau itu yang real. Jika hari ini hujan, itu kamu akan enggak usah nyiram tanaman. Itu lau yang real itu. Dan bicaranya dimuat dalam present tense. Bahasanya kata di bahasa Arab juga munculnya fiilnya itu fiil mudhari kurang lebih lah gitu bentuknya itu. Kalau kebetulan yang lau yang kalau saya menerjemahnya seandainya saya raja, maka Pak Fuad tak jadi Perdana Menteri misalnya, itu kan tidak mungkin kalau saya bukan raja gitu loh. Nah, lau yang kedua ini, seandainya saya punya gunung emas, maka tak belikan semua orang-orang di tanah gitu misalnya. Itu kan lau dalam artian saya cenderung di sini mengartikannya seandainya saja. Jadi berandai-andai ini. Jadi yang lau karena pasten memang itu gak akan terjadi itu. Itu loh Pak Fuad, katanya Pak Fuad itu tadi. Dan saya memang sudah lama mengenal dua arti kata lau ini. Satunya real. Kalau saya ketemu Ustadz Sa'roni, saya bisa tambah bahasa Arab saya kan gitu. Jika, tapi seandainya begitu. Nah itu yang sebetulnya biasanya diterjemah bahasa Inggrisnya pakai past tense selalu itu. Nggak pernah present tense juga. Jadi ada dua, ada present tense, ada past tense itu. Nah, yang pakai past tense maksudnya seandainya yang seandainya yang tidak akan terjadi memang.
Begitulah kurang lebih. Terima kasih untuk pengajian hari ini. Jadi memang kita harus berjuang keras bahwa untuk membuat bahwa kita akan selalu menghadapi tantangan, yaitu bahwa tidak semua orang akan menjadi mukmin gitu. Dan ini memang pekerjaan yang tidak boleh kita anggap ringan, ya paling tidak dilakukan dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya persilakan yang lain. Pak Kanto memberikan pengayaan kita mengenai makna dari lau, dan saya pikir ini nanti Pak Sarono mungkin bisa memberikan catatan. Lau yang di dalam surat Al-A'raf 96 ini past tense atau present tense. Walau ana alal qura amanu. Apa amanu itu past tense atau present tense? Itu kalau konteksnya dari pertanyaan atau catatan Pak Kanto, gitu. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Pak Irfan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau saya ya bahasa Arab ya enggak menguasai, terus terang aja. Jadi saya sifatnya umum melihat itu kalau ya suatu penduduk itu beriman dan takwa akan aku beri barokah dari langit dan sebagainya, sebaliknya dan sebaliknya, ya tak? Nah, sekarang ini kan Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya untuk beragama. Surat Asy-Syam ya. Ya tak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Engkau bisa menjadi orang yang fujur, menjadi orang yang jelek, atau takwa. Kan ada dua pilihan toh. Allah la ikrah fiddin dan sebagainya, itu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi diberi kebebasan kon milio ini surga atau neraka, kan gitu. Nah, sekarang saya lihat di di suatu suku, di suku Uighur ya. Itu kan mereka katanya beriman dan takwa, tapi mendapat cobaan yang luar biasa. Saya kira tidak perlu detailnya, sudah tahu lah di video. Sedangkan di Brunei Darussalam itu kan mereka juga bertakwa penduduknya. Saya diberikan barokah dari langit dan sebagainya. Yang saya ingin tahu, dua-duanya ini yang suku ini dan negara Brunei Darussalam ini kok efeknya kok lain gitu loh. Yang satu sama-sama bertakwa, insya Allah itu, tapi satunya disiksa dengan cobaan yang luar biasa. Tapi yang ini makmur. Ya, saya juga pernah ke sana di Brunei itu luar biasa itu. Diberi tanah, tidak punya tanah diberi tanah, kalau tidak bisa bangun dibangunkan. Penduduknya makmur lah. Baldatun, Toibatun, Warobun, Kofur. Saya lihat itu di itu. Mohon diberikan penjelasan. Saya kira ya. Alhamdulillah, ya? Pertanyaan yang bagus. Tapi bahasa Arabnya itu loh, nggak boleh salah tuh. Harus belajar. Dulu SD-nya dulu saya Perngadi, SD Kristen dulu. Itu urusan masa lalu. Sekarang itu loh, masa sekarang itu belajar lah. Ini ada bahasa Arab yang bagus. Pak Irfan perlu dikirimi nih bukunya Pak. Bahasa Arabnya. Bukunya itu. Bukunya Pak Soron itu mau saya beli, tapi saya enggak tahu di mana itu dulu rumahnya. Pokoknya pada Dr. Irfan Karjani di Madiun sudah nyampe itu pasti. Kira-kira gitu. Saya di Surabaya saat ini. Oh, Masya Allah. Sekarang saya tunggu. Saya pesan 20 buku. Itu, Alhamdulillah. Enggak, sekarang nanti insya Allah jam 3 saya ke Madiun. Apa bisa ada suruhan orang datang ke sini? Saya kan sudah umur ya. Mau cari-cari rumah itu Pak Saroni bisa ngirim 20 buku, nanti saya beli. Itu saya bagikan. Masya Allah. Ini Pak Saroni mau dijawab nanti ya. Alamatnya Pak Irfan. Nginden Intan Timur. Nginden Intan Timur. Ya. 19. Nah, ditulis Pak Saroni. Bayangkan loh, 2 buku langsung 20. Saya pulang. Ya, saya mau belajar ini, tapi saya nanti kalau saya bagikan juga kan. Saya cuma butuh 1 saja. Iyalah, 20 itu 1 untuk Pak Irfan, yang 19 untuk yang lain kan gitu, didakwahkan itu. Aduh, Pak Irfan ini nggak praktis. Mana Pak? Nginden Intan. Nginden Intan Timur. Nginden Intan Timur ya. Ya.
19. 19. Ya kan ada gang 19 angka Romawi. Blok A2 nomor 1. Blok A2. Blok A2 nomor 1. Blok A2 nomor 1 saya tunggu. Saya tunggu kalau bisa sekarang. Ya, saya Kalau kirim. sekarang masih ngaji kok sampai ini. Ronda Dikasih waktu lah. Setelah ini, bukan Pak Saroni diantarkan ke sini, enggak kan ada adiknya atau ada apanya itu. Kasih nomor WA Pak, kasih nomor WA Pak Irfan. WA-nya ya 081 357 357 696. 081 081 357 357 696. 696. Nah, itu kan sudah bisa komunikasi. Pak Irfan. Ya ini. Ya. Kundurnya kapan Pak? Kundurnya ke Madiun. Nanti jam 3 insya Allah. Jam 3 lah. Itu nanti suruhan adiknya atau suruhan siapa gitu enggak? Iyalah pastilah. Bisa. Kapan Pak kira-kira Pak? 20. Ya 20 25 ya boleh lah. Oh gitu, siap. Alhamdulillah. Ini nyata ini nyata operasional. Yang dinilai Allah itu kerja nyata seperti ini. Oh iya. Kirim paket ke Madiun aja. Jangan ke Madiun, mumpung gelem. Masa lalunya enggak ngene pondok aduh. Oh, jadi ngomong masa lalu yang sekarang masa sekarang dan akan datang. Iya. Iya, lo ngapain ngomong masa lalu? Oke ya, Pak Irfan, alhamdulillah. Kalau Pak Irfan, ya. Oke, monggo silakan yang lain. Pak hari ini bisa Pak. Siap. Ya. Suruh adiknya atau siapa gitu loh. Setelah ini bisa nanti Gojek bisa nanti. Gojek juga bisa. Gojek ya boleh. Bisa. Alamatnya asalkan jelas nggih. Ya jelas ini jelas. Nginden Timur. Itu loh Pak. Itu dekat Nginden, daerah Nginden. Rumah sakit. Kapan ya rumah sakit Premier itu loh. Betul. Di situ tapi saya sebelah timur itu kan barat. Betul. Oke, Allah Akbar, ini keakraban yang bagus ini. Oke, Pak Saroni, Pak Irfan ini kan juga sering ngaji di Pujang loh dulu dan sering membawa oleh-oleh roti bluder. Roti bluder. Sekarang nggak bisa online ya nggak bisa. Ya ngerti lah, maklum. Monggo silakan yang lain, monggo. Saudara sekalian, mana ibu-ibu ini? Bu Wiwi, ayo Bu Wiwi. Mana ini Bu Wiwi? Yang lain-lain, ayo ada pertanyaan, masih ada waktu. Silakan. Monggo. Jadi kalau yang saya nanti jam 10 ini sebenarnya ada jadwal. Oke, Masya Allah. Pak. Allah Akbar. Ini memang Pak Saroni juga sangat padat acaranya. Monggo Pak Saroni diberikan komentar, pertanyaannya Pak Kanto sama Pak Irfan, dan kemudian sekaligus ditutup dengan doa Pak Saroni, dan kita nanti akan saya tutup juga dengan bacaan hamdalah. Silakan Pak Saroni. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah tadi makna lau ya, makna lau. Jadi memang di dalam bahasa Arab juga begitu, kata-kata lau nanti diikuti oleh negatif maupun diikuti oleh maksud kami adalah ada present, ada past tense di situ ya. Nah, tetapi lafaz ini artinya bahwa apa? Seperti tadi yang saya nyatakan bahwa lau ijtahadta lanajahta. Sungguh jika dulunya kamu itu bersungguh-sungguh dalam belajar, kamu akan berhasil di mata kuliah ini. Lafaz itu adalah bisa digunakan memang untuk kamu telah gagal di mata kuliah ini, tapi untuk mata kuliah lain akhirnya dia bersungguh-sungguh bisa berarti bisa berhasil. Nah, sehingga apakah lau ini berarti tidak akan mungkin tercapai sebuah barokah Allah itu turun dari langit. Nah, ini juga ada beberapa ayat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya ya, bahwa di surat At-Talaq contoh dengan gini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian pula Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka itulah sebagai tempat yang bagus untuk dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi artinya dengan takwa akan tercipta sebuah kedamaian, dengan keimanan akan tercipta sesuatu yang indah. Nah, makanya tadi di ayat ini berkaitan dengan laut dikisahkan orang-orang terdahulu yang berbuat kemaksiatan, berarti sebagaimana pembelajaran buat kita, biar negeri kita ini tercipta sesuatu yang barokah datang dari langit dan bumi, berarti harus kita ciptakan, apakah mulai dari orang atasan sampai bawahan, semuanya rakyatnya itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalaupun entah nanti ada satu dua yang dia tidak beriman, memang itu sudah sesuatu wajar, seperti di mana saja mesti akan ada orang-orang yang kanzabu, orang yang berbohong itu pasti. Nah, itu berkaitan dengan masalah laut, pasti akan tercipta sesuatu yang janji-janji Allah, turunkan rahmatnya, ketenangan dalam hidupnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu karena beriman dan bertakwa. Sedangkan dua hal yang berbeda. Brunei tadi yang dicontohkan adalah yang muncul ketenangan, sedangkan Uighur yang muncul ketenangan. Nah, sehingga di sini yang perlu kita pandang adalah kita tidak melihat dari sisi dunia, tetapi kita melihat bahwa seperti contoh dulu ada orang yang beriman sebagaimana dalam surat Al-Buruj gitu ya, Allah menjelaskan ada sebuah raja yang raja itu sangat bengis sehingga dia membuat sebuah parit. Sebuah parit itu yang diisi dengan api sehingga satu persatu diabsen, siapa yang beriman kepada raja, menyembah raja maka selamat, siapa yang beriman kepada Allah maka langsung dimasukkan ke dalam parit. Nah, ayat itu akhirnya ditutup dengan kata-kata Innallaha aziz. Allah itu maha perkasa. Allah itu sebenarnya bisa untuk menjadikan orang yang ketika itu beriman, terus kemudian menjadikan orang yang menyiksa tadi itu menjadi orang-orang yang ditimpakan siksa, bisa. Tetapi Allah untuk menjadikan orang itu biar bisa masuk surga memang melalui jalan yang begitu. Jadi memang pandangan kita hidup nyaman itu tidak hanya di dunia saja, tetapi malah justru Allah kadang menguji dengan orang itu masuk surga harus melalui jalan perang, harus melalui jalan seperti yang di Uighur. Kalau seperti rakyat di dunia mungkin dengan jalan begitu. Itulah Allah Malikal Mulki. Allah bisa jadikan segala sesuatunya tergantung dari Allah. Menguji di antara kita, ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, saya kira mungkin begitu. Untuk sementara kami bisa berikan jawabannya. Ya, terima kasih Pak Fuad. Saya sedikit lagi. Kira Pak Anto, monggo. Ya maaf Pak Ustadz ya. Kalau saya lihat ayat ini, launya ini kan tunjukkan masyarakat negeri itu, bukan soal yang berikutnya. Kalau bertawakal mendapat rahmat dari Allah, pasti itu. Pasti orang yang beriman, bertakwa mesti mendapat rahmat dari Allah, itu sudah tidak dipersoalkan. Tapi yang dipersoalkan kan sebetulnya kalau saya baca ya, yang saya rasakan melihat kalimat bahasa Inggrisnya itu yang dimaksud orangnya. Jadi artinya sama saja mengatakan tidak mungkinlah seluruh negeri itu akan begitu gitu. Itu aja maksud yang saya persepsikan dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi ya maaf kalau ini nanti saya lihat lagi. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira Pak Kanto itu mungkin Pak Saroni memberikan konteksnya, apalagi ini ya, personal ya. Padahal sebetulnya konteksnya ini ada konteks komunitas, konteks kelompok. Di dalam hidup itu Pak Saroni ada individual, ada kelompok. Itu pastilah, itu Allah memang menciptakan begitu. Nah, tadi kelompok Uighur, kelompok Brunei Darussalam. That is kelompok. Jadi kita tidak bisa melihat individu saja. Kelompok masyarakat Uighur terhinakan di dunia, tersiksa di dunia. Kelompok masyarakat di Brunei
makmur di dunia, sejahtera di dunia. Itu faktual. Akhirat tidak ada yang tahu. Dan akhirat itu tidak kelompok memang Pak Yai. Pak Ustadz, akhirat itu tidak kelompok memang. Akhirat itu individu. Tapi keakhiratan yang individual itu juga harus dilihat dari konteks kelompok di dalam keduniaan. Gitu. Kalau doa kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu juga konteksnya individu dan kehendaknya di dunia sejahtera. Saya tidak yakin loh bahwa orang Islam itu hanya menghendaki yang di akhirat saja. Setiap orang Islam mesti menghendaki di dunia hasanah. Dan bagaimana membuat orang Islam di dunia ini hasanah, itu ada sunatullahnya. Bilal di era Mekah, di dunianya sangat tidak hasanah. Dia budak, diseksa, dan segala macam, kemudian diselamatkan, dalam arti dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan dari perbudakan. Tapi masih dihinakan di Mekah itu. Baru setelah kekuasaan negeri dipegang Nabi dan sahabat, pengelolaan negeri adil, baru yang namanya Bilal itu terangkat kualitas keduniaannya menjadi gubernur. Jadi ada mekanisme sunatullah yang terkait dengan masalah kelompok. Jangan kita lupakan itu. Dan kelompok di dalam keduniaan ini kuncinya adalah kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak usah jauh-jauh keluarga kita saja loh Pak Saroni. Keluarga kita itu kelompok. Dan keluarga kita itu tergantung pada siapa yang memimpin dan how to lead them. Bagaimana membuat kebijakan publik untuk keluarga itu. Itu yang membuat keluarga itu sejahtera atau sengsara. Saya kira itu jawabannya untuk pertanyaannya Pak Ervan. Bahwa itu jawabannya Pak Ervan. Di Uyghur itu dikendalikan Cina yang komunis. Dengan segala kebijakan yang atas nama ini dimasukkan mereka dalam camp. Sengsara itu, Uyghur itu. Walaupun sholatnya benar, imannya benar, sengsara. Sedangkan Brunei sebagai kelompok dipimpin oleh Sultan Brunei yang menegakkan syariat dalam kebijakan publiknya. Tidak ada eksploitasi di sana. Sama dengan Qatar itu katanya. Jadi kuncinya itu kalau kelompok, kepada siapa yang memimpin itu? Saya kira itu sunatullahnya. Saya kira demikian saudara sekalian. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah. Kita bicara tidak sebagai pribadi saja, tapi kita juga harus bicara Islam sebagai suatu kelompok. Disitulah makna daripada Islam politik, syariat siasi. Bagaimana supaya negeri yang plural dipimpin oleh orang Islam yang benar. Jangan asal orang Islam, karena orang Islam itu bisa munafik, bisa zalimin, dan bisa jahilin. Karena itu penting sekali memilih partai politik yang punya visi Islami dan memilih pemimpin presiden sampai kepala daerah yang mempunyai visi juga Islami yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang mukmin. Lain kali kita teruskan, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.